Perkenalkan, nama saya Revinardiana dari kelas 10 TJ1, nomor urut 23. Saya akan menjelaskan materi mengenai remedi sejarah Indonesia. Rangkuman mengenai masa praksara. Masa praksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praksara disebut juga dengan masa nirwaka, yang artinya tidak ada tulisan. Manusia adalah makhluk dengan banyak sel dan organ. Hal ini menyebabkan manusia membutuhkan kondisi cuaca dan iklim yang pas untuk bertahan hidup. Pada saat awal bumi selesai terbentuk, suhunya masih ekstrim. Ini menyebabkan manusia tidak bisa hidup di masa itu. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar tua dari Jawa. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia Jawa yang berasal dari Trimil, Ngawi, Jawa Timur. Yang ketiga ada Pithecanthropus mojokertensis, yang artinya manusia purba remaja dari Mojokerto. Yang keempat ada Homo valiensis, yang artinya manusia yang hidup di daerah Sungai Bengawan Solo. Yang kelima ada Homo wajakensis, yang artinya manusia wajak yang pernah ditemukan di lereng pegunungan Kars di barat laut Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Yang keenam ada Homo floresiensis, yang artinya manusia yang hidup di Pulau Flores yang memiliki tubuh dan volume otak kecil. Pembabakan masa praksara berdasarkan hasil kebudayaannya. Yang pertama ada Paleozoikum, zaman primer atau zaman hidup tua yang berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Yang kedua ada Mesozoikum, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman pertengahan jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar sehingga zaman ini juga disebut zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman sekunder ini, maka muncul kehidupan lain yaitu jenis burung dan binatang menyusui yang masih rendah tingkatannya. Sedangkan jenis reptil mengalami kepunahan. Yang ketiga ada Neozoikum, zaman hidup baru yang dibedakan menjadi dua zaman, yaitu tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, ditandai oleh dengan perkembangan jenis binatang menyusui seperti primat. Yang kedua, Quariter atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.